Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa ingin membahas sebuah video, yaitu tugas dari asisten dosen, yaitu etika profesi. Judulnya rumah sakit nakal. Nah, daripada banyak basa-basi, kita langsung aja nonton, ya gak? Gaskun. Bisnis rapid test. Nah, saya mengkhawatirkan jangan bersenang di atas penderitaan orang lain. Hati-hati, beredar kabar belakangan ada rumah sakit yang terindikasi nakal. Manfaatkan pasien untuk diajak kong kali kong mau berstatus sebagai pasien COVID-19 agar rumah sakit bisa mendapatkan anggaran besar dari pemerintah. Modusnya, rumah sakit tawarkan janji berikan sejumlah uang jika pasien atau keluarganya setuju. Istilahnya sih uang santunan. Kami mendapat kesaksian dari salah satu keluarga pasien yang ada di ibu kota. Begitu jadinya kayak semacam bisnis, kayak apalagi kan anggarannya banyak ya. Karena setelah saya dengar juga saudara saya cerita ya, dia anaknya meninggal. Padahal meninggalnya cuma asam lambung, cuma ditawarin sama pihak rumah sakit mau dibikin COVID aja mah meninggalnya. Jadi nggak jelas, nggak mau lah. Dia menolak lah, walaupun ada embel-embel katanya ada jaminan berapa uang santunan 15 juta, cuma kan tetap aja nggak mau. Atas kesaksian ini, tim kami sudah berupaya mengklarifikasi ke pihak rumah sakit yang disebut saksi. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak rumah sakit belum juga memberikan keterangan. Indikasi serupa juga pernah dilontarkan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah pada rapat bersama Rabu pekan lalu. Ia sebutkan salah satu rumah sakit di Ciamis, Jawa Barat juga nakal. Kami menelusurinya dan bertanya pada salah satu warga yang anggota keluarganya meninggal dengan status pasien COVID-19. Prayudi, warga Ciamis ini baru saja kehilangan sang istri. Sebelum dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, istrinya divonis menderita tumor otak. Sebenarnya kan karena penyakit tumor, tapi kan karena terlalu lama dirawat di rumah sakit, ada kemungkinan terpaparnya di rumah sakit gitu. Sepeser pun nggak ada. Bahkan kami di sini setelah setelah diisolasi di sini, setelah menjalani tes swab di sini, malah kita dengar di daerah Pasaran Panjalu gitu, kita katanya ada isu keluarga menerima uang dari pemerintah gitu. Wah, itu bohong besar gitu. Yudi memiliki catatan biaya perawatan almarhumah istrinya selama 10 hari. Mencapai 16 juta rupiah belum termasuk biaya pemakaman. Tanggapi adanya isu miring, Bupati Ciamis membantah keras adanya rumah sakit nakal di wilayahnya. Kami selalu update data COVID itu setiap hari. Dan kami yang lebih jelas bahwa untuk tes positif atau negatifnya, kita belum mempunyai tes untuk PCR. Kami masih merujuk ke Labkesda Jawa Barat. Jadi yang menentukan apa itu positif atau negatif bukan kewenangan rumah sakit kami. Berdasar surat Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada April 2020, biaya pengobatan pasien terkonfirmasi COVID-19 berkisar mulai dari 7,5 juta rupiah hingga 16,6 juta rupiah per harinya. Biayanya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pasien, apakah dengan atau tanpa komplikasi. Misalnya saja bagi pasien COVID-19 dengan komplikasi, biaya perawatan pasien corona di ruang ICU dengan ventilator mencapai 16,5 juta rupiah. Jika tanpa ventilator, 12,5 juta rupiah. Maka bisa dibayangkan jika satu pasien saja mesti dirawat minimal 10 hari, biayanya sudah mencapai 100 juta lebih.
Pemerintah pun tekankan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 biaya perawatannya ditanggung dengan klaim ke BPJS Kesehatan. Maka pastinya anggaran penanganan pasien corona ini pun disiapkan besar oleh pemerintah pusat. Apakah gara-gara ini rumah sakit mulai cari celah? Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yakinkan semua rumah sakit punya etika baik. Jika memang menemukan indikasi nakal, maka Kementerian Kesehatan pun siap menerima aduannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tadi sudah dijelaskan di video tadi. Tanggapan dari saya itu, jika terjadi itu kasian banget, miris apabila kalau keluarga sakit tapi alasan sakitnya itu berbeda dengan apa yang dialami pasien itu, ya itu kasian banget sama keluarga juga, terus nama keluarga juga, karena dianggap COVID itu ini bahaya gitu. Padahal lebih dari bahaya sakit COVID itu ada lagi gitu selain COVID. Tapi ya gimana ya, namanya juga akal-akalan orang jahat kayak seperti itu gitu, gak baik banget. Ngadalin orang yang sakit tapi untuk mendapatkan keuntungan ya dari bencana ini, COVID ini. Ya apa, semoga aja dapat hidayah lah itu orang-orang atas sana. Pokoknya intinya jangan mengandalkan apa yang terjadi itu dimanfaatin yang nggak baik gitu. Kasihan juga ya buat ke semua juga gitu. Nah, kita lanjut guys. Intinya seperti itu ya. Kita lanjut ke video kedua, yaitu tentang korupsi nih. Wah, kayaknya gue suka nih korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Giatno Raharjo. Penahanan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga tahun anggaran 2010. Sebelumnya, Saudara, KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka dan telah diumumkan pada Desember 2015 lalu. Kasus bermula pada akhir 2008, Zulkarnain Kasim selaku Sekretaris BPPSDM Kesehatan diperintahkan Menkes saat itu, Siti Fadila Supari, mengalihkan anggaran fungsi pendidikan untuk pengadaan alat bantu belajar mengajar, pembangunan dan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Tropik Infeksi UNIR. Bambang lalu menugaskan Zulkarnain untuk melaksanakan perintah Siti Fadila itu. KPK mengungkapkan dugaan kerugian negara atas perbuatan tersangka sebesar lebih dari 14 miliar rupiah. Hari ini tersangka BGR, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga, tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2010. Sebelumnya KPK menetapkan BGR sebagai tersangka dan telah diumumkan pada sekitar bulan Desember 2015. Ini cukup lama ya. Nah, jadi tadi dijelaskan video tadi yang tentang korupsi di Universitas Airlangga. Korupsinya itu alat kesehatan gitu ya. Ya Pak ya? Alat kesehatan. Nah, jadi orang-orang kayak gini tuh nggak pantas gitu. Orang mencuri aja di hukum Arab sana itu potong tangan. Apalagi ini mencuri uang rakyat. Astagfirullahaladzim. Itu berdosa banget. Makanya gimana ya? Biar jerak tuh di Indonesia itu kayak mana tuh untuk kasus korupsi seperti ini gitu. Karena merugikan rakyat juga, kasihan juga orang-orang bawah di sana.
mau sehat tapi alat yang nggak ada dikorupsi. Nah kan gak enak juga kan, masa kita berobat harus ke luar negeri dulu. Nah makanya orang-orang yang kayak gini tuh ya harus dimusnahkan lah, kalau ibarat kata mah harus dipacung aja sekalian. Karena merugikan banget. Nah gitulah, namanya juga Indonesia, yang udah di penjara aja bisa dibayar. Iya ya itulah tanggapan aku ya, seperti itu. Jadi intinya mah dari 2 video tersebut ya, berbuat baik aja lah, jangan neko-neko, jangan merugikan rakyat juga gitu kan. Setidaknya kita kerja jujur. Kalau jujur itu adalah orang yang dipercaya sama yang lain gitu ya kan. Nah sekian, kalau jika ada omong-omong kasar atau nggak ada kata yang nggak enak di hati, mohon dimaafkan ya. Namanya juga orang kesel gitu kan, lihat orang yang korupsi merugikan rakyat banget gitu, nggak enak banget dilihat gitu loh. Orang mau kaya aja susah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah gitu. Ya udah, daripada nanti kelamaan videonya, kita udahan dulu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.